رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Fiqhul Wadih, ada di halaman 45. Bacaannya as-salatu 'alal mayyiti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. As-salatu 'alal mayyiti wa kayfiyatu as-salati 'alal mayyiti ayyanwiya asy-syakhsu as-salata 'alal mayyiti wa yukabbira takbiratal ihrami thumma yaqra'a al-fatihata thumma yukabbira thumma yusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallama kama fit tasyahudi thumma yukabbira thumma yad'u'a lil mayyiti binahwi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu thumma yukabbira thumma yusallima qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bidzalika intahatis salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. As-salatu 'alal mayyiti wa kayfiyatu as-salati 'alal mayyiti ayyanwi asy-syakhsu as-salata 'alal mayyiti wa yukabbira takbiratal ihrami thumma yaqra'al fatihata thumma yukabbira thumma yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kama fit tasyahudi ila akhirih.
Masih mengenai masalah pengurusan jenazah. Bila mana ada yang wafat dari salah seorang kaum muslimin, mukminin, maka wajib bagi kita sebagai muslim 4 hal, yaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan juga untuk mengubur jenazahnya. Satu-satu telah kita bahas, yaitu bagaimana cara memandikan mayit, kemudian begitu juga bagaimana cara mengkafankan mayit. Nah, kemarin ada sedikit yang saya harus jelaskan mengenai mengkafankan mayit ini. Bila mana si mayit itu sudah selesai dimandikan, kemudian dilap agar dia punya kain kafannya nggak gampang tepok, dilap, kemudian setelah semuanya rapi, ditutup, dia punya duburnya ditutup pakai kapas, biar andai kata ada najis nggak keluar lagi, biar nggak keluar, disumpel tuh. Nah, kemudian setelah itu mayit itu diletakkan, diletakkan di satu tempat di situ, diletakkan, kemudian nanti dia punya lubang-lubangnya dikasih kapas. Lubang-lubangnya, lubang hidungnya dikasih kapas, telinganya kapas yang udah diaurin, dikasih yang namanya cendana kalau mau kita pakai. Kalau dubur udah tuh. Waktu selesai mandiin, langsung dubur itu ditutup. Lubang hidung dikasih kapas, lubang telinga dikasih kapas, mata pun sama begitu juga. Anggota sujudnya seperti jidatnya, telapak tangan, lutut, kaki itu juga dikasih kapas. Jidatnya, telapak tangannya, lutut, kaki kasih kapas juga di situ. Kakinya nanti dia punya jarinya itu, kakinya diikat gitu. Karena nanti mayit itu diletakkan itu pas banget di liang lahat gitu. Diikat gitu. Jempolnya ditaliin biar bisa, jempolnya diikat situ. Karena nanti dia punya jari-jarinya itu dan jempolnya ini bakal buat ngeganjel di dalam liang lahat gitu. Jadi diikat. Nah, kemudian nanti ada lagi cara posisi, dia punya posisi tangan si mayit. Posisi tangan si mayit naruhnya itu bisa nanti dia punya kan menghadap kiblat tuh. Jadi posisi tangan kanannya itu nanti di sini di samping. Posisi tangan di samping sini. Kan pala di sini ya. Iya kan? Ini pala di sini. Kaki kan di sana, kan kiblat sono. Jadi nanti tangannya begini di samping. Kalau tangan di samping sini, kemudian tangan yang kiri gini sedakepin. Nah, ini cara yang dipakai oleh Muallim Syafi'i Azami gitu. Beliau Muallim Syafi'i Azami, caranya kata beliau tuh tangan di samping begini, yang kanan, jadi yang ini ditindiin itu ya. Di bawah kan di samping sini nih. Nah, yang ininya tuh yang kiri sedakepin. Gitu. Atau kalau nggak mau begitu, kebalikan daripada kita sedekap sholat. Kalau sholat kita sedekapnya gimana?
Yang kiri di bawah, ya kan? Yang kanan di mana? Di atas. Nah, tapi ketika si mayit diletakkan di dalam liang lahat, dia madhab sini, maka yang kanan di dalam, yang ini di luar. Jadi nanti ini buat ganjel tangan yang sebelah kanan. Jadi kalau taruh di sini bisa jatuh. Nah, nanti ini yang kanan ini nanti kejepit pakai tangan yang sebelah sebelah kiri. Ya. Nah, ada lagi umpamanya cara yang ketiga, tangannya itu dua-duanya silahkan kalau mau dilurusin. Nah, maksudnya samping kanan, samping kiri, begitu posisi tangan itu. Ya. Tapi yang dipakai oleh Muallim Syafi'i Azami itu cara yang apa? Nah, jadi tangannya di samping, tangan kanan di samping, tangan kirinya disedekepin, ya, sedekep gitu. Ya. Nah, cuman ntar cara kita pengen nuruninnya ada, ya. Cara pengen nurunin mayit ke dalam liang lahatnya nanti ada, ya. Nah, karena habis kapanin kan selesai, sholatin dulu, baru ntar selesai sholat, nah, turunin baru deh, ya. Nah, ini as-sholatu 'alal mayyiti, yaitu mensolatkan mayit, ya. As-sholatu 'alal mayyiti, mensolatkan mayit. Wa kaifiyatus sholati 'alal mayyiti ayyan wiya syakhsu as-sholata 'alal mayyiti. Dan kaifiyat cara mensolatkan mayit itu bahwasanya seseorang yang ingin menyolatkannya itu dia harus ada niat untuk kita mensolatkan mayit. Usalli ala hadhil zanazah, usalli ala hadzal mayyit, ya. Cuman ketika kita pengen sholatinnya kudu tahu waktunya dulu. Kapan masuk waktu mensolatkan mayit itu? Waktunya itu yadkhulu bi ghuslil mayyiti aw ma yaqumu maqamahu. Jangan kita main asal sholatin. Nah, tanya dulu udah mandiin belum? Gitu. Kalau udah dimandiin baru boleh. Jadi waktu mensolatkannya itu yang penting udah dimandiin. Udah dimandiin, atau seumpamanya itu mayit memang kagak dimandiin. Seperti itu mayit umpamanya ditayamumin. Nah, maka nanti mensolatkannya itu setelah ditayamumin. Kok ada sih mayit ditayamumin? Iya, seperti umpamanya dia mati kebakar. Dia punya kulitnya, dia punya dagingnya hancur, ya. Kalau dimandiin bakal habis. Rontok, kebuang dagingnya, kulitnya, bagaimana? Nah, hal yang demikian itu berarti si mayit nggak bisa dimandiin, maka beralih untuk ditayamumin. Nah, kalau udah ditayamumin baru silakan disolatin, ya. Sama syarat-syaratnya pun sama, ya. Kita tutup aurat kita menghadap kiblat, gitu. Ya, tutup aurat kemudian menghadap kiblat di situ, ya. Nah, di sini dikatakan ayyan wiya syakhsus sholata 'alal mayyiti, bahwasanya seseorang itu dia niat untuk mensolatkan mayit. Jadi kudu pakai niat. Kalau kita usolli Allahu Akbar aja kagak dalam hati, kagak ada niat, kagak dianggap, nggak direken, karena innamal a'malu binniyat, gitu. Cuman ketika kita mensolatkan mayit itu di dalam niat, kita nggak wajib untuk menentukan itu mayit. Mayitnya laki atau perempuan, gitu, nggak usah itu sih, ya. Usolli ala hadzal mayyit arba takbirat fardu kifayah, Allahu Akbar, cukup. Nggak usah mayitnya siapa? Zaid ala Zaidin.
usolli alal mayit Zaid gitu. Ya. Nah, nggak usah kita tentukan mayitnya dia laki ataupun perempuan, atau kita usolli ala Zaidin umpamanya, usolli ala Fatimata. Nggak usah kita tentuin seperti itu, karena kalau kita tentukan seperti itu ternyata yang mati bukan si Zaid, ternyata yang mati si Amr. Nah, maka mensolatkannya itu kagak sah karena salah orang. Nah, jadi jangan kita tentuin namanya, kita sebut kayak gitu, nggak usah udah. Ya, nggak usah kita sebutin. Ya. Jadi nyolatin mayit itu ganjarannya besar seperti 1 kirot didapetin pahala 1 kirot. 1 kirot itu besarnya seperti 1 gunung Uhud. Dia punya besarnya ganjaran, dia punya pahala itu mensolatkan mayit. Kalau habis nyolatin kemudian ngantar jenazah juga sampai kubur, itu didapetin 2 kirot. Berarti dia dapetin pahala besarnya seperti 2 gunung Uhud. Ya. Jadi kalau emang ada waktu ikut deh. Ya. Ini kadang-kadang kan kita kagak nyolatin, yang nganter rame di luar nungguin sono. Iya, keluarganya sama begitu juga. Malah kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ngerokok gitu kan. Kagak nyolatin gitu. Padahal yang dibutuhkan oleh si mayit itu sholatin. Nyolatin kan doa. Nyolatin doa. As-sholatu ad-doa. Kan di dalam sholat kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, doa. Tuh. Ya. Makin banyak yang doain, makin banyak yang nyolatin, ya makin ganjarannya, pahalanya si mayit itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Pahalanya banyak. Ya. Ya. Nah, jadi apa itu? Nah, niat gitu. Niat terlebih dahulu dia tuh. Ya. Gugur keparduan itu dengan laki-laki. Ya. Laki-laki, ya. Yang nyolatin laki-laki. Nah, bagaimana seumpamanya fa in udimar rijalu wa lam yujad illa sabiyun wa nisaun. Laki-laki ternyata kagak ada. Laki-laki yang tua nih, yang akil balik nggak ada umpamanya. Ya. Kecuali ada anak kecil, bocah sama perempuan. Bagaimana tuh? Sholatin jangan tuh. Oh, apa kagak ada nih, yang akil balik kagak ada di kampung itu. Tahu pada kemana? Ya, nah pada akhirnya yang ada cuman kaum hawa, perempuan sama anak-anak sobi. Ya. Bagaimana tuh? Nah, maka kalau kata ulama fikih, yajibu alaihinna amruhu biha. Si wanita tadi, si perempuan tadi, ibu-ibu tadi, maka wajib memerintahkan si sobi tadi untuk sholatin itu mayit. Wadarbuhu ala tarkiha, pukul kalau nggak mau. Itu bocah. Jadi bukan di perempuan yang nyolatin, laki-laki. Jadi al-wujubu alaihinna wal fi'lu minhu. Tuh. Al-wujubu alaihinna, wajib yang merintahkan perempuan, tapi yang ngerjain apa? Yang merintahin ibu-ibu, yang ngelaksanain sholatnya perempuan. Ya. Kagak mau juga bocah, udah diancam, bocah udah dipukul, lagi mana itu? Bisa nggak kejadian kayak gitu? Bisa. Diapain tuh? Apa yang kagak disolatin? Nah, ulama-ulama semuanya ya udah nyiapkan jawabannya, udah siap. Kalau kita mau baca-baca kitab ya ada kitabnya. Nih, dikatakan di sini fa inimtana ba'dahuma, ya. Kalau emang dia nggak mau gitu kan, diperintah dia kagak mau gitu, nyolatin kagak mau ya. Nah, kagak mau juga sholatin nisa, akhirnya perempuan yang nyolatin. Tapi ini kalau emang tuh bocah kagak apa?
nggak mau. Saqatal fardu, maka gugur udah kewajiban dengan sebab yang nyolatin dia. Tapi kalau ada laki-laki nggak bisa perempuan, kudu laki. Ingat nih, dikala di saat memang kagak ada yang akil balig dan juga bocah diperintah kagak mau, baru tuh gugur deh kefarduannya, udah cukup udah. Sekalipun umpamanya habis sholat selesai baru datang tuh bapak-bapak, baru datang, gimana? Nggak wajib diulang, cukup yang tadi udah bisa cukup gitu. Nah kalau di Madinah ya, di Masjidil Haram biasanya habis sholat fardu tuh nyolatin mayit ya. Sallu alal amwat wattifil ya. Sallu alal amwat, jadi habis setiap sholat fardu tuh pasti ada aja yang meninggal tuh. Sholatin, habis sholat fardu, sholatin, sholat fardu, ada lagi nyolatin tuh. Nah kita bingung, nih mayitnya laki atau perempuan, kan bingung kita ya. Kita bingung begitu tuh. Nah, kalau bingung begitu, usolli ala man shalla alaihil imam. Begitu aja. Usolli ala man shalla alaihil imam fardhu kifayah. Saya niat mensolatkan jenazah sama seperti yang disolatin sama siapa? Sama imam. Kita ikut imam aja udah. Imam yang tahu dia. Sekalipun kita nggak tahu tuh laki apa perempuan. Gitu. Tapi ketika doa bagaimana? Nah, pas lempengan doa gimana itu? Nah, udah. Kalau kata seorang kiai, katakan kalau emang kita bingung begitu, nah karena kita tadi niatnya usolli ala man shalla alaihil imam, maka niatnya Allahumma gfir lahu. Hu-nya jadi balik ke man gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi kita juga kalau pengen balik-balikin domir gitu, kita kudu belajar ilmu sorof. Kayak doa kayak gitu. Ya, doa ada yang dirubah ntar, ada yang kagak. Kalau kita suruh doa berjamaah, jangan domirnya domir anak. Domir mainin domirnya. Ya. Allahumma inni as'aluka itu kan. Itu padahal buat jamaah. Allahumma inna as'aluka. Ganti domirnya. Gitu. Niat jadinya. Dia niat nyolatin mayit. Ya. Wa yukabbiru takbiratal ihrami, dan dia wa yukabbiru. Ini bacanya mansub yukabbiru karena ma'tub ke ayyanwiya. An harfu masdarin wa nasbin. Yanwiya mansubun bi'an. Wa yukabbiru itu matuk wawu atap ke an yanwiya, makanya bukan yukabbiru, yukabbiru gitu. Kalau ada orang baru belajar nahwu, kok aku yukabbiru ini? Wa yukabbiru takbiratal ihrami, dan si orang yang nyolatin tadi dia takbiratul ihram. Biasa takbiratul ihram. Arba takbirat. Ya. Kalau kelebihan bagaimana itu? Batal nggak? Takbirnya gitu. Kalau kita tahu, umpamanya kita jamaah, makmum yang tahu bahwa dia kelebihan, imamnya kita cukup nggak usah ngikutin, diam aja udah. Dan andai kata memang dia lebih, tapi tidak la yadurru, artinya tidak membatalkan. Karena itu apa? Zikrun di situ. Allahu Akbar, zikir. Ya. Summa yaqra'a. Yaqra'a lagi, bukan yaqra'u tuh. Ada summa. Summa yaqra'al Fatihata. Kemudian si orang yang nyolatin itu dia baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah tuh. Ya. Nah, cuman kalau tempatnya Fatihah ini boleh setelah takbiratul ihram, yang takbir yang pertama. Yajuzu fi tsaniyah wa yajuzu fi tsalitsah war rabi'ah. Jadi kalau Fatihah biasanya kan di tempat pertama. Habis takbir pertama Allahu Akbar, baca Fatihah. Nah, ini Fatihah tempatnya di mana aja?
Kata ulama, yajuzu an takuna ba'da takbiratil ula. Boleh Fatihahnya itu kita baca setelah takbir pertama. Emang itu dibiasa kita begitu. Kalau kita nggak mau di yang pertama, bagaimana? Awis tsaniyah. Boleh setelah takbir kedua. Awis salisah, atau boleh di takbir yang ketiga. Awir rabi'ah, atau boleh juga di takbir yang keempat. Jadi Fatihah ini di mana aja boleh, bebas. Jadi bukannya harga mati kudu di kedua, enggak, kudu di pertama, enggak juga. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi yang paling bagus dikatakan di takbir yang pertama. Ya, bagusnya setelah takbir pertama baca Fatihah. Jangan pakai ruku. Pakai ruku lagi, tambah pakai sujud lagi. Oh. Ini kenapa ini pakai ruku pakai sujud? Nah, itu banyakkan dosa. Ya, jangan. Kalaupun yang mati suka ngebantu kita, ya kan? ACC proposal umpamanya, mati mah tetap aja kayak pakai ruku pakai sujud. Ya. Tuh, jadi Fatihah baca. Nah, kalau dia masbuk bagaimana? Idza kana masbuqan, saya ambil dari kitab yang lain. Idza kana masbuqan fa yaqra Fatihah. Nah, kalau dia umpamanya masbuk, ya langsung aja baca Fatihah. Dia telat yang keberapa, dia umpamanya langsung aja baca Fatihah. Ketinggalan umpamanya 2 takbir, dia baru datang, baca Fatihah. Nanti yajri ala tartibi nafsihi, nanti tinggal dia melakukan apa? Seterusnya. Gitu. Ya. Itu tuh baca Fatihah. Summa yukabbira, kemudian dia baca, kemudian dia takbir Allahu Akbar. Habis takbir apa? Summa, habis takbir yang kedua, summa yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah takbir yang kedua, dia membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fit tasyahudi, sebagaimana salawat yang dibaca dalam tasyahud. Ya. Nah, ini kapan tempatnya? Nah, kalau salawat ini maka tempatnya itu khusus harus di tempat yang kedua. Nggak bisa dirubah-rubah, mau di pertama, di ketiga, di keempat, enggak. Tempatnya di kedua. Kecuali tadi masbuk. Sekalipun imamnya di tempat kedua, umpamanya, ya, nah kita masbuk, ya udah baca Fatihah aja. Ntar tinggal nerusin itu. Ya. Sepaling kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Ya. Tapi sunnahnya bagusnya afdalnya itu baca salawat Ibrahimiyah. Ya. Boleh kita sempurnain lagi, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Oh, boleh tuh. Habis baca selawat kita tambah doa itu, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Ini sempurna. Ya. Apalagi yang mati orang tua kita, bikin sempurna. Ya. Ya. Jadi bacaannya buat orang tua kita lebih sempurna lagi. Gitu. Ya. Atau ada yang ngomong, Ustaz, saya mah asal selawat aja dah. Kenapa? Emang masalahnya yang mayit ini waktu hidupnya megelin saya sih. Udah, aku mah asal baca selawat aja. Ya terserah, kagak masalah. Ya sebenarnya dia sholatin, tapi ada gedek juga. Ada gak yang begitu? Kalau yang kerjaan suka bikin onar kan gitu ya, gedek juga kalau gitu. Lu bagus deh, mendingan mati deh, kira-kira gitu kan. Ya.
Ini kalau yang begitu, yang mati yang begitu orang brengsek, rahat tuh deh kita yang hidup nih. Rahat, tenang gitu. Ya, kagak ada khawatiran. Biasa kalau ada dia sendal hilang di luar, jemuran hilang, dia mati. Wah, ada sampai malam sampai subuh nggak diangkat juga jemuran aman-aman aja deh. Kenapa? Si Pulan dia mati gitu. Tuh. Ya, jadi summa yukabbiro, kemudian dia takbir. Dia takbir tuh. Ya. Summa yad'a lil mayiti, kemudian setelah itu dia ngedoain buat mayit. Yad'a lil mayiti. Apa doanya? Ini dia nih. Summa yad'a lil mayyiti binahwi, seumpama doa Allahumma ighfir lahu, itu kan. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau biasanya ya. Tapi di sini langsung wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah si Fulan. Warhamhu, ya Allah rahmatilah si Fulan nih yang meninggal dunia. Wa'fu anhu, maafin segala kesalahannya. Biar kesalahan-kesalahannya baik besar kecil, khilaf ataupun terpaksa dimaafin sama Allah. Waj'alil jannata mathwahu, dan jadikanlah surga itu sebagai tempat untuknya. Jadi biar surga itu dijadiin tempat memang buat dia. Ya, tapi banyak sih doanya, nggak ini aja. Tapi biasanya kita yang singkat itu udah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Apalnya kita itu biasanya apalnya. Kadang-kadang kudu buka dulu apaan ya, di Google tuh buka. Rokat apa ya? Takbir pertama apaan itu? Lupa. Jarang yang mati habisnya. Ya. Nah, tapi kalau dalam riwayat yang lain salat jenazah doanya panjang itu, banyak dia. Ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Itu. Allahumma man ahyaitahu minna fahihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Jadi sebenarnya panjang, kalau mau kita panjangin panjang. Tapi biasanya gacuan kita itu deh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada lagi wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salj wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Gitu. Panjang itu. Lagi Allahumma azza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa lakihi. Itu. Nah, itu tuh doanya tuh. Jadi cuman syaratnya itu, doanya itu memang di situ kata ulama ayyakuna khalisan lil mayyiti. Doanya itu memang benar-benar khusus untuk si mayit. Jadi doanya memang benar-benar buat mayit. Jangan kita doa bukan buat mayit. Kalau umpamanya doa kita nggak khususin buat mayit, fala yakfi doa'u lahu bil umum. Ya. Bukan dikhususin buat mayit, buat yang lain di doanya. Ya Allah, kesian ya Allah tuh istrinya, ya Allah, mudah-mudahan jangan lama-lama kayak jadi janda, umumnya gitu. Nah, bilang aja ente ngincer. Nah, itu jadi gak? Kalau begitu kagak jadi itu. Ya. Kagak apa? Nggak jadi, karena di situ tidak ada doanya khusus buat siapa ya? Buat mayit di situ. Ya. Ya. Itu. Begitu juga doa untuk kedua orang tuanya kalau memang anak kecil tuh. Ya, doa. Jadi doa orang tua yang meninggal dunia tuh, mayitnya umpamanya mayitnya dewasa, ya, atau
Mayitnya anak kecil itu doanya ada apa? Ada beda, nggak sama di situ. Ya. Cuman kalau umpamanya laki-laki, mayitnya itu laki-laki, imam tuh berdirinya inda ra'sir rajul, di sisi kepala si mayit. Berdirinya di sisi kepala si mayit. Tapi kalau perempuan inda ajuzil mar'ah, ya, di sisi bokong si mayit perempuan berdirinya. Ya. Cuman nggak usah kita sunnah untuk baca ta'awudz, nggak usah baca ta'awudz, nggak usah baca apa ya, doa istiftah. Antum baca iftitah dulu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, kagak usah. Ya. Tapi kalau ta'awudz itu masih sunnah, ta'awudz ya, bukan istiftah. Kalau istiftah kagak sunnah, tapi kalau ta'awudz masih disunnahkan di situ. Ya. Makin banyak yang nyolatin, makin ampunannya makin besar itu buat si mayit. Makanya cakep banget deh kalau orang meninggal dunia di hari Jumat. Kebetulan habis itu sholat apa? Jamaah sholat Jumat. Jadi banyak yang nyolatin tuh. Ya. Dibikin 3 saf itu. Sunnahnya antakuna sholatul zanazah fil masjid, disunnahkan bahwasanya mensolatin zanazah di masjid sunnahnya. Wa bi thalathati sufufin fa aktsar. Nah, sunnahnya 3 saf, bikin 3 saf. Ya. Fa aktsar, atau kalau emang lebih ya bikin lebih di situ. Ya. Ya. Nah, karena ada hadis nih. Dikata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min muslimin yamut, tidaklah dari seorang muslim laki atau perempuan dia meninggal dunia, fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina, maka yang nyolatin itu dibikin 3 saf, ada 3 saf. Apalagi kalau lebih daripada 3 saf. Fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa aujaba, kata Rasulullah. Illa aujaba maknanya apa nih? Ulama memaknakan wa makna aujaba ay wajabat lahul jannah. Maka orang tersebut berhak masuk ke dalam surga. Oh, cakep deh. Ya hari Jumat banyak kan, makanya kalau kita pengen nyolatin mayit jangan banyakin yang di luar, yang nganter, sholat dulu udah. Ya, habis sholat kelar baru ikut. Ya. Nah, kalau seumpamanya sholat kita umpamanya ketinggalan kita, mayitnya udah dikubur tuh. Ya. Boleh nggak kita sholatin tuh, walhal itu mayit udah dikubur tuh? Boleh nggak tuh? Kita tadi nyolatin, ketinggalan, pengen nyolatin, ternyata mayatnya udah di apa? Udah dikubur. Ya. Kita ketinggalan tuh umpamanya tuh. Ya. Ketinggalan kita. Udah digali, udah dimasukin, udah dikubur. Bagaimana? As-salatu 'alal madfuni 'inda qabrihi tajuzu, adanya. Ya. Salat atas mayit yang udah dikubur di sisi pekuburannya itu, maka kata ulama tajuz, masih boleh. Udah dikubur, sholatin masih apa? Masih boleh di situ. Ya. Cuman mayit itu ada yang sholat mayit hadir, ada yang sholat mayit ghaib, istilahnya itu. Ya, sholat mayit hadir, maksudnya hadir di sini adalah mayitnya itu ada di depan masjid. Waktu hidup nggak pernah ke masjid, giliran mati paling depan. Bener nggak? Ya, pas mati baru datang di depan lagi. Kita di belakang semuanya di ruang di depan itu. Golelah hadap dasar mayit. Ya. Ya. Boleh kita nyolatin apa? Ya? Mayit yang gaib, yang nggak ada gitu. Ya, di situ kita. Ya.
Mana lagi nih? Dafnul mayyiti, belum ya. Tsumma yusallima, kemudian dia salam, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, biasanya ada beda dengan salat pakai wabarakatuh. Tsumma yusallima qailan, kemudian dia ucapkan salam sambil mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, tuh tambahin wabarakatuh itu. Nah, wabidzalikan tahatis sholatu, dan dengan sebab itu semuanya kalau kita udah jalanin tadi niat baca Fatihah, baca selawat, baca doa buat mayit, udah kelar ya sampai salam, maka intahatis sholatu, maka selesailah, sempurnalah sholat yang kita dirikan untuk si mayit. Cukup sampai situ udah. Mau ngapain lagi itu? Nah, jadi besok tinggal dikuburin. Ini baru disolatin mayit, jadi diketeng nih sama kita nih. Ngapanin udah, nyolatin udah, tinggal dikuburin. Tapi kalau ada mayitnya langsung habis udah sholatin kuburin, nggak boleh besok aja, besok nggak bisa. Kan ini kalau kita lagi pembahasan nih, kalau diterusin panjang ntar. Nah, insyaallah dafnul mayit 2 minggu lagi yang akan datang. Dikit lagi hatam kita nih. Ini hatam, jadi mau kemana hatamnya nih? Puncak bagaimana? Jadi kita ngamalin sholat qashar jadinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.